kakimu. Jangan kau pernah membuat jadi lelucon Tuhan di dalam hidupmu, bro. Akibat itu nanti bukan Tuhan yang melaknat, tapi setan yang menggerogoti hidup pada akhirnya. Yesus itu tetap Tuhan. Jadi akui saja. Tolong. Maka kalau kau mau dijernih, saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya. Saya bukan berumu. Ayat. Tolong Dari Alkitab kau bicara. Tidak ada Saya bicara ayatnya dulu, baik. Tidak ada perdamaian. Jadi tidak ada Biar saya baca ayatnya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah lagi saudari baru kita, saudari Tasya, yang mana pada awalnya saudari Tasya ini pengen belajar tentang agama Islam, penasaran dengan agama Islam, dan dari situlah beliau ini mendapatkan hidayah dan lalu bersyahadat dibimbing oleh ustazah yang ada di Mu'allaf Center Yogyakarta. Nah teman-teman, tetapi sebelum kita simak momen bersyahadat saudari Tasya tersebut, mari kita simak sebuah perdebatan yang sangat sengit antara Kristen versus Kristen berikut ini. Jadi penyesat. Kalau tidak tertulis dalam firman Tuhan artinya sesat. Ya, karena ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya itu berasal dari si jahat. Siapakah si jahat itu? Iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Ya berarti si jahat lah, orang dia nggak ngomong percaya. Dia si jahat. Dia si jahat karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis dalam firman Tuhan. Menyangkal atau ini manusia terkutuk ini Tom. Mau disangkal atau mau diakui Yesus itu tetap Tuhan. Terus mau bagaimana dong? Masa opung marah-marah kalau Yesus itu Tuhan? Kita mau bagaimana? Manusia terkutuk ini, maka biar nggak bisa dijelaskan. Ya, ilah. Masa Yesus itu Tuhan mau dimarah-marah? Kalau Yesus itu Tuhan terus dia marah-marah berarti si jahat ini. Saya baca ayat, dengarkan. Ayat per ayat yang mau kita bahas. Dengarkan, gue bocor. Dengar ayat per ayat kita bahas. Buat penjelasanmu dari ayat ini. Kalau kau manusia, urusanmu. Kalau kau tidak manusia, urusanmu. Baik, saya baca ayatnya. Satu-satu kita. Baik, kalau kau manusia yang mau tertib. Tunjukkan ayatnya di mana berkata bahwa yang lahir itu manusia. Saya baca ayatnya. Di mana? Ayo tunjukkan. Tunjukkan. Saya baca ayatnya per ayat dan per ayat. Bang James, bentar Bang James. Diam kamu bocor. Ini nggak ada perdamaian dengan Pipo. Nggak ada. Nggak ada perdamaian. Di mana ayatnya yang lahir manusia? Silakan. Diam kau biar saya baca ayatnya per ayat. Lalu kita bahas ayat per ayat. Silakan jelaskan manusia terkutuk. Diam, makanya diam. Lukas pasal 2. Pasal 2 halaman Alkitab 75. Dengarkan, ayat 8 sampai 11. Dengarkan. Perikop gembala. Ini perikop gembala, ini perikopnya.
konteks dan teks. Ayat yang mana menunjukkan diam, yang lahir manusia. Jangan lari-lari. Itu ayat saya tadi. Itu ayat saya yang bawa. Lukas 2 ayat 11. Yang lahir itu Tuhan. Ayat saya jelaskan. Di mana tertulis bahwa yang lahir itu manusia? Itu yang saya tanya. Kalau tidak ada, berarti kalau bisa kamu jelaskan ayatnya, silakan. Makanya kamu diam, kamu. Manusia terkutuk. Kata-kata saya sudah kau ambil. Kamu ketawamu adalah penderitaanmu. Jantung dan pikiranmu nanti akan hancur secara memori. Lambat atau cepat kamu akan terima. Kamu akan terima. Tunjukkan ayatnya. Ayatnya minta. Ayatnya saya minta. Dengar, kamu buat Tuhan itu. Kamu buat ayat ini menjadi di telapak kakimu. Dengan lambat atau cepat secara memorimu, kamu akan mengakibatkan nanti akan kau terima apa yang kau buat akan kau tahu. Ayatnya, saya tidak butuh ucapan-ucapan tidak bermakna. Maka saya minta ayat. Di mana ayatnya? Kalau kamu bisa bicara ayat ini menjadi olah-olah di dalam hidup. Saya tidak butuh ucapan-ucapan dalam hidupmu. Sesat dan bukan dengarkan. Semakin matang nanti kehancuran dan otak secara memori akan terjadi. Jangan di mute. Nanti kena framing kita. Jangan di mute. Biarkan aja. Saya mengasihimu. Tapi kamu buat Tuhan itu, Tuhan Yesus kamu buat di dalam kakimu. Jangan kau pernah membuat jadi lelucon Tuhan di dalam hidupmu, bro. Akibat itu nanti bukan Tuhan yang melaknatmu, tapi setan yang menggorogoti hidupmu pada akhirnya. Yesus itu tetap Tuhan. Jadi akui saja. Tolong. Maka kalau kau mau dijernih, saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya. Saya bukan berumu. Ayat. Tolong dari Alkitab kau bicara. Tidak ada perdamaian ayatnya dulu, baik. Tidak ada perdamaian. Jadi tidak ada Biar saya baca ayatnya. Ayat demi ayat. Ayat demi ayat kita bahas. Ayat kita bahas. Jadi kalau muncungmu yang busuk itu kalau selalu mengatakan Tuhan, karena kau olok-olok itu Tuhan, maka Yesus di telapak kakimu kamu buat. Kamu yang menerima itu nanti bagaimana cara hidupmu menerima itu tentang kuasa dari Tuhan kepada hidupmu. Baik, saya ayatnya. Di mana ayatnya? Karena Opung Pipo ini merendahkan Tuhan Yesus. Jadi aku harus marah. Aku tidak tinggal diam. Ya teman-teman, sangat seru sekali bukan ya? Mereka itu sebenarnya memperebutkan apa? Rebutan Tuhan atau mungkin cakar-cakaran antar dinom. Nah itulah, tetapi ketika kita tengok kembali ayat-ayat di dalam Bible mereka berupa pengakuan jujur dari Yesus langsung, yang mana Yesus jujur ngaku hanyalah seorang utusan. Sebenarnya perdebatan di antara mereka itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak perlu lagi. Ketika mereka yang katanya umat Kristen itu adalah pengikut Yesus, tetapi seharusnya ajaran Yesuslah yang mereka amalkan. Apa? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8. Dia bahkan Yesus butuh security. Yesus butuh security. Yesus butuh yang kau kenal security. Ini penyesat, ya, penyesat si Opung Pipo ini. Dia bilang yang lahir manusia. Oke, diam ya. Diam ya. Mute. Mute. Oke, dengarkan. Jadi dalam Lukas 2, diam dulu. Kan katanya diam. Kamu menjelaskan, saya diam. Makanya ambil bukumu. Ambil buku Opung, biar belajar Opung. Ambil buku, ambil pulpenmu. Halaman kau baca ayatnya. Lukas pasal 2 halaman Alkitab halaman 75 ayat 8. Coba kau baca. Ayat per ayat. Jelaskan, nanti saya jelaskan ayat per ayat. Coba. Dengarkan dulu. Ya, bahwa yang lahir itu dalam Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu Tuhan. Ayat itu kau baca dulu, yang comberan itu jangan kau baca ayat, kau baca dulu baru kau jelaskan ayatnya. Kalau Yesus itu Tuhan, kok dimarah sih? Bingung saya. Mau Opung menyangkal atau Opung mengakui Yesus itu memang tetap Tuhan dan sudah dari sananya tetap Tuhan. Pada dasarnya Yesus memang Tuhan. Bingung saya. Marah-marah terus. Aduh, jangan diturunkan, ya. Jangan diturunkan. Udah naik dia ini, jangan diturunkan.
Biar aja. Jangan marah-marah lagi, Opung. Aku pun moderator di sini. Aku pun moderator di sini. Tapi saya nggak mau saya dulu karena ada manusia tikus. Opung sudah, jangan marah-marah lagi. Ayo damai, tenangkan pikiran. Aku pun moderator di sini, tapi tidak saya turunkan karena anda adalah tikus, sudah purut. Cara moral nggak ada. Opung itu si Sam tadi, Bung. Si Sam itu siapa tadi, Bung? Hantu Blau. Opung minum air putih dulu, kasih tenangkan pikiran. Nggak usah marah-marah terus. Masa Yesus dibilang Tuhan malah dimarah? Mulai baru di TikTok kau ada, baru semalam kau ada. Kau manusia kau. Baru semalam kau ada. Ayat, kenapa saya katakan mulu jomberan? Sekarang kamu bicara melalui ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ini ayatnya. Di mana firman Tuhan berkata bahwa yang lahir manusia. Mari kita jelaskan. Dengarkan, maka ayat ini saya jelaskan ayat per ayat. Nggak usah jelaskan, itu ayat yang saya bawa. Itu ayat yang saya bawa. Saya yang menjelaskan. Kamu yang menjelaskan. Kamu yang menjelaskan, kau yang jelaskan. Makanya Opung diam, penyesat. Karena Opung penyesat membicarakan sesuatu yang tidak bersumber dari firman Tuhan, itu adalah penyesat. Ya, itu dia. Karena dalam Lukas 2 ayat 11 jelas. Malaikat Lukas kamu katakan, mana kau baca? Marah-marah terus. Mana kau baca? Baca ayatnya. Dalam Lukas 2 ayat 11. Baca ayatnya, baca ayatnya. Makanya dengan Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Arahkan ini. Enggak, ayat 11 yang saya baca, ayat 11. Hari ini ada konteks dan teks di situ. Juru selamat. Ada konteks dan teks di situ. Apa cara perikomnya, apa tujuan dan makna di dalamnya. Jadi yang lahir itu adalah Tuhan. Oke, yang lahir itu adalah Tuhan. Ayat 8 bukan dulu manusia. Baca. Sekarang tunjukkan ayatnya. Ayat 8 dulu baca. Tunjukkan ayatnya bahwa tadi Opung Pipo bilang yang lahir itu manusia. Mulutmu yang busuk bicara, di bukan mana yang kau ayatnya? jelaskan. Baca ayatnya. Kalau tidak Baca ada ayatnya, bukan Opung tidak mampu tunjukkan. Dari mana makanya Pipo adalah penyesat. Bukan ayat dari mana? Baca ayatnya, itu baru saya Jadi jangan pernah mau mendengarkan Opung Pipo. Karena dia adalah penyesat. Ayatnya kamu baca pasal 2 ayat 8 sampai 11. Baca ayatnya. Jelaskan satu per ayat. Biar kalau tidak bisa biar saya jelaskan. Coba baca jelaskan aja, Pung. Jelaskan aja, Pung. Munculmu aja kau bawa yang busuk itu, manusia-manusia. Kalau saya katakan gak bagus juga. Karena kata-kata saya, kamu yang mengatakan supaya kata-kata itu, kau tarik kata-kata itu kepada kamu, maka itu keluar. Oke, coba Opung jelaskan kenapa Yesus itu dianggap sebagai manusia. Coba bukan kita mendengarkan dijelaskan. Semakin seru teman-teman ya. Di antara mereka saling berdebat ya tentang masalah ketuhanan. Konsep ketuhanan selama 2000 tahun lebih ternyata belum clear juga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8. Satu Mbak Bella. Sudah? Oke. Alhamdulillah. Ini tadi sempat jeda karena kita menunggu ada tim dari Wates. Ini ada Mbak Bella samping saya, dibawain kerudung karena saya nggak bawa tadi ya, qadarullah. Di mobil juga nggak ada, udah dicari. Jadi ini pakai pasmina dari Mbak Bella. Makasih ya Mbak, sudah diantarkan. Sekali lagi saya tanya ya Mbak Tasya, sudah yakin? Sudah mantap betul? Nggak ada yang maksa ya? Nggak ada ya, wajah-wajah di sini ada yang maksa nggak? Nggak ada ya? Baik, kalau gitu ini saya tuntun syahadatnya hari ini, untuk legalitasnya nanti menyusul gitu ya. Legalitas itu surat surat keterangan masuk Islam. Itu yang nanti akan dipergunakan untuk mengganti kolom agama di KTP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita ucapkan selamat datang untuk saudari baru kita, saudari Tasya. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari Tasya, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.